Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitab wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Taib mubasyaratul faqat. Afwan antiku bil lughatil wataniyah. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Muhi, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 2, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dibuatnya video ini adalah untuk melaksanakan tugas presentasi mata kuliah Nahwu yang diampu oleh Dr. Haji Aang Saiful Milah MA. Baiklah, dengan judul Ilmu Nahwu sebagai dasar pembelajaran tata bahasa dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa internasional yang digunakan di seluruh penjuru dunia setelah bahasa Inggris. Dalam memahami bahasa Arab, maka kita perlu memahami ilmu kaidah dalam bahasa Arab itu sendiri, yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab. Ilmu nahwu merupakan salah satu bagian dasar dari ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab untuk mengetahui kedudukan kata dan kalimat. Ilmu nahwu membahas kaidah-kaidah dalam bahasa Arab dalam tata bahasanya. Adapun sejarah ilmu nahwu, awal mulanya pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, seorang ahli tata bahasa Arab yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali bercerita kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang suatu malam, yang dimana pada malam itu Abu Aswad Ad-Du'ali sedang berbicara santai dengan putranya. Kemudian putranya mengatakan, "Ma ahsanus sama." Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali pun menjawab, "An-nujum." Kemudian putra dari Abu Aswad Ad-Du'ali berkata, "Wahai ayahku, kenapa engkau menjawab an-nujum? Padahal niatku adalah mengucapkan kalimat takjub." Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan bahwa jika ma ahsanus sama itu berarti apa yang paling indah dari langit. Jikalau ingin mengucapkan kalimat takjub, maka menggunakan harakat fathah. Ma ahsanus sama, sungguh indahnya langit itu. Maka semenjak kejadian itu, Abu Aswad Ad-Du'ali pun melaporkan permasalahan ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu yang disebut ilmu nahwu, yang pada saat ini kita pelajari tentang kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu tersebut. Inilah sejarah ilmu nahwu pertama kali dituliskan secara sistematis. Maka di dalamnya dikenal harokat atau syakal dan nuqtah, yaitu titik pada huruf-huruf hijaiyah untuk membedakan semisal ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, zal, ro, zai, dan lain-lain. Maka kita sudah mengenal siapa tokoh utama dalam peletak batu ilmu nahwu tersebut, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali, seorang pakar bahasa yang berasal dari Bani Kinana, yaitu bagian barat Arab Saudi, yang disebut juga sebagai bapak bahasa. Adapun tujuan utama dari mempelajari ilmu nahwu adalah untuk mengenal kedudukan kata dalam kalimat, untuk mengenal hukum akhir suatu kata, untuk mengenal cara mengi'rab. Dalam ilmu nahwu, suatu kalimat yang sempurna disebut dengan istilah jumlah mufidah, jumlah yang memberikan faidah di dalamnya. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah mufidah memberikan faidah bagi yang mengucapkannya ataupun yang mendengarkannya. Salah satu contoh dari jumlah mufidah yaitu adalah qoma zaidun, yaitu jumlah yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memberikan faidah bagi yang mengatakan ataupun yang mendengarkannya. Qoma zaidun yang berarti telah bangun siapa sih Zaid, yaitu adalah suatu ungkapan yang memberikan pemahaman yang sempurna atau pemahaman yang utuh bagi orang yang mengucapkan atau orang yang mendengarkannya. Maka kalimat qoma zaidun bisa disebut sebagai salah satu contoh dari jumlah mufidah. Adapun dua kata yang tersusun pada satu kalimat
dalam konteks Abu Aliin tidak memiliki keterangan yang menjelaskan keadaan bapaknya si Ali, maka kalimat tersebut belum bisa disebut sebagai kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah dalam kaidah ilmu nahwu. Jikalau kalimatnya Abu Aliin maridun, maka bisa disebut sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna yang memberikan faedah. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab sesuai kaidah nahwu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim, dan jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Bisa disebut kalam ketika sudah mampu memberikan pemahaman atau faedah bagi orang yang mengucapkan ataupun orang yang mendengarkan. Adapun contoh-contoh dari kalam atau jumlah mufidah yaitu seperti ishtara Zaidun at-ta'ama, qoma Aliyun minan naumi, tatbahu Zainabun at-ta'ama, dan masih banyak lagi. Jumlah mufidah juga disebut dengan sebutan kalam dalam ilmu nahwu. Apa itu? Al-kalamu huwa lafzun murakkabun mufidu bin wada'i. Kalam adalah suatu kalimat yang memberikan faedah di dalamnya dan sesuai dengan perkataan orang Arab. Kalam terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama yaitu isim. Kita mengenal isim terlebih dahulu. Isim adalah nama benda atau kata sifat. Contohnya saubun, izarun, qalan suwatun, mighrafatun, babun, syajaratun, dan lain-lain. Semua benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan isim. Yang kedua yaitu fi'il. Mengenal fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il mudhari', fi'il madi, dan fi'il amr. Kemudian ada huruf. Huruf yaitu digunakan sebagai kata untuk menyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain. Selain nama benda, isim juga bisa berasal dari kata sifat. Contohnya yaitu madmumun, mahmudun, adibun, mutawahishun, mutawadhi'un, dan lain-lain. Kemudian isim terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar yang menunjukkan makna laki-laki dan isim muannas yang menunjukkan makna perempuan. Untuk dapat membedakan antara isim mudzakkar dan isim muannas, kita melihat dari akhir kata. Jikalau isim mudzakkar, akhir katanya tidak ada ta marbuthahnya. Jikalau isim muannas, ada akhir katanya terdapat ta marbuthahnya. Contoh-contoh dari isim mudzakkar: jawwalun, thawbun, kitabun, miftahun. Adapun contoh-contoh dari isim muannas adalah jawwalatun, sayyaratun, tayyaratun, mirwahatun, dan lain-lain. Kemudian fi'il. Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan pekerjaan. Dalam fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il mudhari', fi'il madi, dan fi'il amr yang terikat pada tiga zaman, yaitu hal, madi, dan mustaqbal. Teksnya, fi'il mudhari' adalah suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian fi'il madi adalah suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian fi'il amr adalah suatu pekerjaan yang akan dilakukan berupa suatu perintah di dalamnya. Untuk mampu membedakan kata antara ketiga fi'il tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tasrifan suatu kata dalam kalimat pekerjaan. Ini terdapat dalam ilmu shorof. Contoh dari fi'il mudhari' yaitu yajlisu, yadribu, yaqra'u, ya'kulu. Contoh dari fi'il madi: jalasa, qara'a, nazara, dan lain-lain.
contoh dari fi'il amr, ijlis, unzur, iqra, uktub, dan lain-lain. Kemudian susunan yang terakhir dalam jumlah mufidah yaitu adalah huruf. Untuk mampu mengenali huruf adalah suatu kata yang tidak mampu berdiri sendiri, yaitu yang membutuhkan kalimat fi'il atau isim di dalamnya, maka bisa disebut sebagai pelengkap dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu wa, ila, min, ala, tahta, wara'a, baina. Untuk penggunaannya sendiri, contohnya jalasa aliyun wa zaidun fil fasli. Kemudian sumber penetapan kaidah ilmu nahwu yang paling utama terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat semua contoh dan penjelasan daripada penetapan kaidah Al-Quran, dari mulai tanda bacanya yaitu harakat fathah, dhammah, qasrah, yang bisa menjadi acuan memahami kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi mata kuliah ilmu nahwu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kafa bil mauti wa'idan wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.